Halo pagi teman-teman, salam sejahtera buat kita semua. Baik, pagi hari ini saya sedikit ingin berbagi tips hemat berkendara. Nah, saya akan membagikan sharing ini berdasarkan murni dari pengalaman saya. Jadi bukan hanya sekedar teori, karena saya di di jalanan kurang lebih sekitar sudah puluhan tahun. Yang pertama itu adalah pastikan kondisi kendaraan kita dalam kondisi yang normal, jadi tidak ada problem. Jadi baik di area mesin, baik di area pengereman dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, ini juga yang mempengaruhi konsumsi bahan bakar itu adalah pastikan juga tekanan ban itu sesuai dengan spek. Jadi masing-masing kendaraan berbeda-beda, cuman ringnya mirip-mirip hampir sama. Nah, itu dipastikan kondisinya normal. Karena kalau misalnya tekanan bannya yang kurang, roda itu akan menahan bobot kendaraan yang jauh lebih berat, sehingga untuk menggerakkan kendaraan itu akan membutuhkan tenaga yang jauh lebih besar. Ini sama dengan relevan, jadi dia akan membutuhkan konsumsi bahan bakar yang lebih banyak. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, pola berkendara. Nah, ini juga menarik sekali karena pola berkendara ini sangat sekali mempengaruhi konsumsi bahan bakar di kendaraan. Nah, ini kita asumsikan segala jenis kendaraan, segala jenis model dan sebagainya, ini pun bisa kita pakai gitu. Pola berkendara yang seperti apa? Yang pertama adalah kurangi stop and go. Nah, maksudnya seperti apa? Stop and go ini ilustrasinya, ada sebagian orang itu kadang-kadang dia terlalu sering menginjak gas, padahal sebenarnya itu tidak artinya tidak ada kebutuhan buat itu. Terus yang berikutnya lagi, dia terlalu sering ngerem, jadi ngegas ngerem, ngegas ngerem, ngegas ngerem. Nah, dibandingkan dengan cara kita berkendara yang ekonomi, biasanya kalau misalnya sudah ada perlambatan, saya hanya tinggal melepas gas gitu loh, saya tidak langsung ngerem. Sehingga pada saatnya nanti sudah mulai bergerak, saya hanya tinggal menambah tekanan gas saja. Nah, ini yang kita hindari. Jadi pola berkendara yang pertama, kurangi stop and go. Nah, pola berkendara yang kedua, hindari juga menekan pedal gas atau akselerasi yang terlalu dalam. Nah, biasanya dipakai orang-orang yang berkeinginan menyalip kendaraan yang ada di depannya. Kalau sekali-sekali nggak apa-apa, tapi kalau terlalu sering, itu menjadi sebuah kebiasaan, itu juga sangat mempengaruhi. Nah, yang biasa saya lakukan, kalau misalnya saya melakukan pengen nyalip kendaraan yang di depan itu, saya ngambil lancang-lancang dulu dengan jaga jarak, terus akhirnya saya menambah tekanan di akselerasi, walaupun tidak terlalu dalam, tapi ada jeda beberapa detik, itu akhirnya powernya tercapai dan kita pun bisa menyalip kendaraan tersebut tanpa harus menekan pedal gas yang terlalu dalam. Nah, ini pola kendaraan yang kedua. Nah, yang ketiga, pergunakan RPM dan capailah kecepatan yang konstan. Nah, kalau misalnya kendaraan kita di 1500 ke bawah cc-nya, itu biasanya di angka 2500 maksimal di angka 3000, capailah RPM konstan dan kecepatan yang konstan. Nah, kalau di atasnya itu, kalau di tempat saya misalnya diesel ini Innova yang cc-nya di 2400, bisa biasanya di angka RPM tidak sampai 2000. Kecepatan berapa sih yang bisa kita capai di RPM tersebut? Saya bisa mencapai kok di angka 140, kadang bisa di angka sampai 120, 140 itu masih bisa, tapi konstan gitu loh. Nah, ini sangat berpengaruh sekali terhadap konsumsi bahan bakar. Nah, inilah praktis sharing dari saya yang langsung dari pengalaman, sehingga saya benar-benar bisa merasakan. Contohnya, kalau misalnya saya membutuhkan waktu yang lebih cepat dengan cara yang lebih agresif,
biasanya bahan bakar yang saya habiskan itu juga lebih boros. Tapi kalau dengan cara berpola kendaraan yang seperti yang barusan saya jelaskan, itu biasanya saya dapat konsumsi bahan bakar yang jauh lebih ekonomis. Nah, ini contoh yang ingin saya sharingkan ke teman-teman semua. Saat ini kondisi Innova saya yang saya pakai konsumsi bahan bakarnya 15,6. Saya menggunakan bahan bakar kadang Dexlite, kadang solar. Ini saya perlihatkan dulu. Nah, itu 15,6. Jadi dalam jarak tempuh saya yang setiap hari 55 kilo, PP berarti 110, dan dalam waktu tempuhnya pun tidak terpaut jauh dengan cara saya berkendara agresif maupun ekonomis. Baik, mungkin itu aja sedikit sharing dari saya. Mudah-mudahan berguna buat teman-teman yang memiliki kendaraan. Itulah tips hemat berkendara. Terima kasih, selamat pagi.